membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dimohon untuk para ayah bunda yang tidak berkepentingan bicara terlebih dahulu di mute dulu ya. Ditutup. Nanti ketika mau bertanya baru dibuka. Baik, tidak panjang lebar, langsung kita serahkan kepada Kang Mas Duki Asbari. Ya, silakan Kang Mas Duki. Ya, terima kasih Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sungguh bahagia saya bisa bertatap muka dengan para orang tua hebat, pencetak generasi mulia dunia dan akhirat, yang insya Allah kemuliaan anak-anak kita akan menjadi jembatan kita ke surganya Allah kelak. Amin. Ayah bunda semua, Kanjeng Nabi pernah menyampaikan pelajarannya kepada kita 15 abad yang lalu. Kira-kira begini, barang siapa menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Ya. Jadi keahlian menjadi ukuran bumi ini makmur, kehidupan ini berjalan dengan adil dan sejahtera. Saya bukan kampanye nih ya. Ya. Dan jadi standar ketika orang yang tidak ahli menangani sebuah masalah, satu perkara, maka bisa runyam gitu ya. Oleh karena itu, ayah bunda semua, sejatinya sekolah adalah jalan lempang untuk mengarahkan anak-anak kita pada satu titik, yakni ahli, ya, satu jalan gitu. Sedangkan sebagai muslim tentu nggak boleh gagal sebagai manusia yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, bicara keahlian ini, asumsi kita adalah perkara-perkara akidah sudah selesai gitu kan. Dan justru kita bicara tentang hasil pembahasan Stephen ini salah mempermudah posisi dan peran kita sebagai muslim. Ayah bunda semua, alhamdulillah anak-anak sudah tahu mesin kecerdasan masing-masing gitu kan. Tentu orang tua sudah tahu. Nah, giliran kita sekarang untuk setidaknya saya memberikan prolog kepada ayah bunda semua, mama papa. Kenapa sih kita harus melakukan tes Stephen? Ya. Ini kalau ayahnya mungkin lebih hafal nih gambarnya ya. Gambar apa nih Endang? Kan? Nah, ini di atas ini wadah kopi, di tengah ini saringan, di dalamnya ini gelas isinya kopi yang sudah tersaring. Ya. Nah, ini permisalan yang relatif memudahkan kita bahwa pengetahuan dan keterampilan itu ibarat kopi dan gula masuk kemari dan disaring oleh talenta bakat. Gitu. Hasilnya saringannya adalah keunggulan anak-anak kita. Nah, ayah bunda dulu sejak mulai awal sekolah bahkan sampai hari ini kita banyak belajar banyak hal gitu. Tapi apa yang kita pelajari itu ternyata tidak semua nyantol dalam benak kita, betul ya. Apalagi kemudian menjadi skill gitu. Padahal kita banyak belajar. Ada belajar bahasa Inggris dari SD sampai perguruan tinggi. Yo, sampai sekarang bahasa Inggrisnya yes no aja. Gitu. Nggak melekat gitu. Padahal belajar gitu. Ya. Tapi ada temennya yang lain
yang punya guru yang sama, waktu belajar yang sama, buku yang sama, kelas yang sama, gitu kan? Hasilnya beda, gitu. Nah, ini kalau dalam ilmu psikologi, talenta atau bakat itu saringan ilmu pengetahuan. Karena sejatinya kita nggak bisa atau secara umum ya, secara umum kita nggak sanggup untuk menguasai segala ilmu dan pengetahuan yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, karena kita paham kondisi ini, saran para ahli manajemen adalah kuasai satu atau beberapa kemampuan saja, satu atau dua kalau Pak John C. Maxwell itu menyarankan agar kita bisa fokus. Eranya sekarang itu era spesialisasi, bukan generalisasi. Ya, makanya kenapa dokter spesialis itu lebih mahal daripada dokter umum, karena dia spesial. Ya, dokter umum, Waalaikumsalam Allah. Dokter kulit lebih mahal daripada dokter umum. Dokter kutil lebih mahal daripada dokter kulit, gitu, karena dia lebih spesial. Ya. Oleh karena itu, ayah bunda, perlu kita punya kesadaran terhadap bakat anak-anak kita di dalam proses pembelajaran mereka di sekolah, gitu kan. Agar apa? Agar mereka bisa mengarungi waktu belajar ini dengan lebih menikmati, ya. Karena apa? Seperti kita alami, kalau kita melakukan sesuatu yang kita tidak sukai, kalau bahasa sekarang itu passion, gitu ya. Kita nggak passion di situ, kita bisa susah untuk tahan lama, gitu. Dan saya merasakan juga, pernah merasakan dalam kondisi seperti ini. Nah, tapi beda ketika kita melakukan sesuatu yang memang kita itu passion di situ. Nah, kita bahkan bisa jadi lupa waktu gitu, karena saking asiknya. Nah, carilah keasikan itu. Gitu. Nah, Stephen membantu kita, membantu anak-anak kita menemukan apa yang menjadikan jiwa kita asik menekuni satu pekerjaan secara bawaan bakat gitu. Nah, ya, satu contoh, sadar bakat ini dimiliki beberapa bidang pekerjaan, nggak banyak gitu. Contohnya olahraga, ya. Bidang olahraga ini sadar bakat. Jadi mereka ada tim khusus untuk pencari bakat. Gitu. Siapa yang cocok di bola, siapa bulu tangkis dan seterusnya. Mereka jadikan bakat sebagai saringan untuk masuk ke untuk menjadi atlet gitu. Yang kedua bidang seni, ya, misalnya artis gitu. Artis itu sengaja dan menjadikan bakat sebagai bagian dari penyaringan gitu. Maka tidak heran dua pekerjaan ini, atlet dan artis, itu dua pekerjaan yang posisi gajinya tertinggi. Gitu. Sementara di sekolah nggak banyak yang sadar ini. Ya. Oleh karena itu alhamdulillah Soft Islamic School sejak 2011 itu mendedikasikan tes bakat menjadi bagian dari cara untuk mempermudah pembelajaran agar kita tidak kesasar gitu, ya. Baik. Nah, ini Endang apa nih? Itu macam-macam pisau. Ada yang punya nggak nih? Nah, ini nggak hanya pisau nih Endang. Oh, iya. Ada gunting kuku, ada pembuka botol, tutup botol gitu kan. Ada obeng gitu segala macam ini. Ya. Awalnya disebut Swiss Army itu ya. Jadi ini banyak macam-macam. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan secara optimal? Nggak bisa dikeluarkan semua. Nah, ibarat kita begitu. Kita bisa mengeluarkan salah satu, gitu kan. Baru kita bisa
menggunakannya optimal. Keluarin semua malah nggak optimal, nggak bisa jalan. Itu ibarat kita, ibarat anak-anak kita gitu. Kalau kita mengharapkan anak kita hebat di semua hal, sejatinya kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita hanya mendapatkan anak-anak kita tidak hebat di mana-mana. Oleh karena itu, temukan bakatnya ada di mana, gitu kan. Ibarat anak kita itu perkakas gitu kan. Saya sering membuat contoh anak kita itu gergaji atau golok misalnya gitu kan. Nah, cara ngasahnya beda, cara menggunakannya beda, gitu. Kalau kita nggak tahu, ternyata anak kita itu gergaji, kita pakai dengan cara golok, somplak gergaji kita, ya. Atau anak kita golok kita pakai dengan gaya gergaji, yang nggak efektif, lama, gitu kan, untuk apa digunakan. Itu kira-kira. Oleh karena itu, Pak Stephen menjadi tools untuk mengetahui bakat anak-anak kita ada di mana. Kalau bahasa Stephen adalah mesin kecerdasan, MK, ya. Dan ada PG-nya ini. Jadi kalau mesin kecerdasan itu ada 5, ayah bunda sekalian. Singkatannya Stephen, sensing, S-nya sensing, T-nya thinking, I-nya intuiting, F-nya feeling, dan IN-nya itu instinct. Dan kalau personality genetik ada introvert dan extrovertnya, ada thinking introvert, thinking extrovert, dan seterusnya. Seperti Endang. Endang apa? Feeling introvert. Nah, mesin kecerdasan feeling, personality genetiknya atau PG-nya ada feeling introvert. Kalau ya Mas Duki, saya feeling PG-nya extrovert, feeling extrovert. Kalau Bunda Ida itu thinking introvert, dan seterusnya. Ya. Jadi ini potret otak kita dari belakang gitu ya. Jadi menurut konsep Stephen, kita itu menggunakan kuadran otak 5 belahan ini secara dominan di salah satu, gitu, secara umum. Ya. Tapi yang lain dipakai nggak ya? Dipakai hanya modal paling besarnya itu yang dominan itu, gayanya cenderung dengan dominannya, gitu. Feeling dan intuiting ini kanan, thinking dan sensing itu kiri, insting ini tengah. Jadi kalau ayah bunda pernah membaca koran, mendengar radio atau baca spanduk seminar otak kanan, nah gitu. Otak kanan sih ini nih, belahan kanan nih, intuiting, feeling, gitu. Kiri itu thinking, sensing. Jadi ada anak kita yang kanan, misalnya intuiting, feeling, yang lebih nyeni, lebih nggak berpola, gitu kan. Lebih acak, easy going, gampangan, gitu kan. Sementara kiri logis, terurut, terstruktur, gitu kan, cenderung rapi dan seterusnya. Ya, semuanya itu bagus. Ya, semuanya itu punya potensi bagus dan saling melengkapi. Oleh karena itu, karena bakat itu sudah ada, ayah bunda, maka tujuan dan tugas kita adalah menumbuh kembangkan, ya, bukan menanamkan, karena bakat sudah ada. Oleh karena itu, ayah bunda, bisa jadi bakat ayahnya apa, anaknya bisa berbeda, gitu. Karena bakat itu tidak turunan, tetapi bawaan, ya, bawaan tapi bukan turunan. Kalau bahasa kulonnya itu genetik non hereditary, bawaan tapi bukan turunan, ya. Kalau yang turunan, bawaan dan turunan itu seperti golongan darah, itu turunan, ya. Oke. Allah telah menyampaikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah telah bersumpah kepada makhluknya bahwa Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik sifat, sebaik-baik bentuk. Jadi semua anak kita itu anak hebat, nggak ada anak yang nggak hebat, nggak ada anak yang reject. Itu penting kita miliki mindset itu. Masalah kalau ada muncul itu tantangan kita, berarti ada ketidaksinkronan, ketidaksesuaian antara bakat dan proses pembelajaran di rumah maupun di sekolah. Jadi anak itu bukan kertas kosong, anak itu membawa
bakat yang Allah sudah karuniakan. Kenapa? Bakat kemudian diberikan oleh Allah dan kemudian juga berbeda-beda agar seluruh sisi kehidupan ini bisa makmur, ya, bisa diisi oleh keahlian-keahlian yang beragam macam, gitu, ya. Nah, ini ringkasan dari sifat-sifat psikometrik namanya, sifat-sifat dari personality gain atau PG anak-anak kita, ya. Ada yang sensing introvert. Ada nggak yang sensing introvert, Cung? Anaknya. Sensing introvert. Ada ya? Ada. Sensing introvert. Ini contoh ya. Ini nanti bisa dibaca materi ini di-share ya Yandang ya ke orang tua semua. Ini sampel saja. Sensing introvert tuh gigih. Ya, daya juangnya bagus, rinci. Mudah untuk merekam, mudah untuk menghafal, punya kedisiplinan, yang penting ada kejelasan. Anaknya hati-hati, kadang maju mundur kalau dia belum punya keberanian dan belum yakin, gitu. Jadi nggak kayak orang anak kanan. Ini ini termasuk anak kiri nih, sensing introvert. Jadi nggak bisa dijorokin itu. Kita harus yakinkan bahwa apa yang mau diinjak itu aman, gitu. Ya, bersemangat, ya. Seperti kamus itu artinya hafalannya bagus. Jadi anak-anak sensing introvert ini bawaannya kemampuan tahfiznya paling bagus di antara tipe yang lain. Nah, ini perlu dikelola gitu kan. Gila kerja, maksudnya memang dia gigih gitu. Memaksimalkan, efisiensikan waktu dan seterusnya. Hanya memang ada masalah kadang dia kurang peduli gitu, acuh gitu, karena introvertnya. Ini contoh sifat-sifat bawaan, detailnya ada di buku penjelasan, ya, tentang anak-anak kita. Setidaknya ayah bunda tahu ringkasannya ini ya. Gitu. Ini bisa dibaca. Ini contoh sensing TE introvert FI. Ya. Oke. Ini Endang nih. Ya. Feeling introvert. Ya. Jadi kalau mempengaruhi itu pinter. Ya kan? Makanya mestinya kalau ceramah gitu kan, enak didengar dan seterusnya, itu bakat orang feeling memang kayak Endang itu. Ya, jadi saya senang kalau dengar Endang ngomong. Oke, itu contoh. Berikutnya ya Bunda, ini gambaran paradigma perbandingan pendidikan menanamkan dan menumbuhkan. Ya, di posisi kita adalah pendidikan jalan kelima ini, menumbuhkan. Anak-anak kita bukan kertas kosong, tapi mereka adalah benih kehidupan. Ya. Karakteristik anak-anak itu pada dasarnya istimewa, ya. Perlu ditumbuhkan. Nah, belajar itu bukan kewajiban tapi gandrung, kegemaran, ya, kasmaran, kayak ayah Endang tuh kasmaran belajar, ya. Nah, jadi senang belajar, gitu. Ya, motivasi belajar saat distimulasi. Oleh karena itu tantangan orang tua adalah menstimulasi, bukan marahin, gitu kan. Nah, cara menstimulasinya gimana? Ada penjelasannya tuh. Masing-masing mesin kecerdasan itu stimulannya beda-beda gitu. Nah, ayah bunda guru hafal nih cara mensimulasi di parenting kita yang sering kita adakan ini, sering kita diskusikan kan tentang menstimulasi. Ayah bunda, kelebihannya hasil tes Stephen adalah ayah bunda bisa melakukan mirroring, bisa melakukan membanding, gitu kan. Kalau misalnya Bunda Septiani misalnya, Bunda Septiani tipenya apa anaknya? Hah? Oh, masih mute itu.
Haben introvert. Oh, enggak ini masih mute. Jadi kalau misalnya anak kita itu masih mute, Bun. Kalau anak kita itu apa tipenya, Bunda? Mas? Feeling extrovert, Kak. Feeling ya, Pak. feeling. Feeling. Ya, feeling. Jadi kalau putranya feeling introvert, kan bisa membanding, bisa berkaca, bisa sharing dengan ayah bunda yang punya putra feeling introvert juga, gitu kan? Yang sudah gede, gitu. Oh, dulu kecilnya kayak apa? Emang dulu kecilnya begini ya? Oh, mesti akan nyambung itu. Atau tanya aja Endang tuh yang feeling introvert. Ya, jadi cara menanganinya bisa ya lebih terbantu lah karena bisa melakukan mirroring, bisa banding. Oleh karena itu ayah bunda bisa saling discuss tentang anak-anak kita ini ya. Oke. So ayah bunda, PR kita adalah mendorong anak-anak kita untuk ahli. Ya, keahlian itu diciptakan. Ya, hanya karena keahlianlah anak-anak kita punya harga yang tinggi. Ya. Jangan jadikan anak kita tanpa keahlian nggak jelas gitu kan. Kalau ibarat barang itu mereknya nggak jelas. Ini apa gitu kan. Nah, coba kalau misalnya di warung ada bungkus mie, nggak ada mereknya gitu kan. Kosong polos warna putih gitu kan. Di dalamnya mie. Nah, kan kita bingung gitu. Ya, nggak kenal. Nah, nggak gampang dibeli. Jadi keahlian adalah brand anak-anak kita. Mulai dari sejak dini anak-anak kita dorong untuk ke sana. Oleh karena itu peran orang tua ini memastikan ketersediaan waktu dan pergaulan dengan anak-anak untuk menikmati masa kanak-kanak. Ya, nggak lama, Bun, ayah bunda semua. Ya, anak sekarang TK, tiba-tiba udah SD aja, ya kan? SD, sebentar kemudian udah pindah ke SMP, udah nggak mau digandeng lagi, ya kan? Jadi nggak lama. Oleh karena itu manfaatkan kebersamaan dan jadikan kebersamaan itu proses transfer keteladanan. Ya, proses transfer juga sikap, attitude gitu kan, orang tua kepada anak-anak ya. Yang kedua, motivasi anak agar memiliki komitmen dan kesungguhan melalui internalisasi cetak biru si anak. Artinya dari awal setelah tahu mesin kecerdasan apa, ayah bunda bisa konsultasi dengan ayah bunda guru. Anak ini nanti diarahkan untuk kalau sebut menjadi apa, gitu kan? Itu cetak birunya. Prosesnya seperti apa? Pelatihan yang diperlukan apa? Nanti ikut ekstrakurikulernya apa dan seterusnya. Itu cetak biru maksudnya. Jadi dari awal anak kita udah dibuatkan oleh kita, ini loh jalan yang harus dan perlu ditempuh oleh anak-anak kita agar nggak acak gitu. Oke. Tentang ini riset tahun 2018 kemarin 87,5% mahasiswa Indonesia merasa salah jurusan. Ya, bayangkan tuh 87,5%, banyak banget. Artinya mahasiswa Indonesia itu kuliah saja, dan nggak merasa cocok akhirnya pas kuliah. Kan sayang tuh kalau mengerjakan sesuatu tanpa kecocokan kan mesti berbeda dengan melakukan sesuatu dengan kecocokan. Oleh karena itu sejak dini anak-anak kita bisa diarahkan. Misalnya thinking introvert cocoknya ke jurusan apa? Ke jurusan IPA misalnya gitu. Sensing atau feeling cocoknya ke cocok IPS. Nah, itu bisa diarahkan dari sekarang. Kalau IPS nanti profesinya apa? Gitu. Kalau bisnisnya seperti apa? Kalau orang introvert bisnis seperti apa itu bisa kita gali. Ayah bunda bisa tanya detail pada ayah bunda guru di sekolah atau di sesi-sesi parenting, atau bisa juga datang kemari karena waktu yang membatasi kita untuk sesi seperti ini. Sesi di luar nge-zoom ini bisa digunakan untuk melakukan coaching konseling, gimana sih mengarahkan anak lebih detail gitu ya.
Yang ketiga, memberikan dukungan dan fasilitas yang diperlukan termasuk menyiapkan pelatih, ya. Bersama dengan pelatih menjaga standar latihan dan gaya hidup si anak. Artinya harus naik terus tuh, ya. Kalau anak kita dilatih di olahraga ya beban latihannya harus naik terus. Kalau anak kita dilatih untuk bisnis ya bebannya juga harus naik terus dan seterusnya. Nah, peran pelatih guru juga demikian. Nah, sementara peran anak apa? Menghadirkan komitmen dan kesungguhan. Jadi PR kita ada bagaimana komitmen dan kesungguhan anak-anak itu muncul. Gitu. Nah, melalui jalan mesin kecerdasan ini, insya Allah akan lebih mudah, gitu kan. Nah, jadi ayah bunda bisa konsultasi lebih jauh tentang ini. Kalau misalnya, aduh, kok anak saya susah ya gitu. Silakan konsultasikan dengan ayah bunda guru. Bisa juga cerita, sharing dengan teman-teman sesama orang tua yang punya anaknya yang sama mesin kecerdasannya ya. Nah, ini tentang hukum 33% ini. Ini berlaku juga untuk kita ya. Jadi waktu anak-anak kita ini didorong untuk membagi seperti ini. Nah, kalau nggak hati-hati, semua waktu ini dirampok oleh gadget, ya, oleh internet. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Ya. Oke. Oh, ada error kayaknya nih. Ini saya contoh nih, ayah bunda sekalian, mesin kecerdasan sensing. Kelihatan nggak tuh? Jadi kalau anak sensing itu mereka mudah menjalankan sesuatu, ya, mempraktekkan, mempertunjukkan, dan ini kata-kata turunannya ini. Kalau ayah bunda lihat diksi atau redaksi kata-kata ini ayah bunda, ini seperti job desk di perusahaan, ya, gitu. Jadi saya 15 tahun menangani HR, HRD, gitu kan, ribuan karyawan saya pernah interview, gitu. Nah, dengan Steven ini kita bisa nyocokin. Sebenarnya anak saya ini cocoknya kerja di bagian apa? Lihat job desk-nya, ya, gitu. Nah, daftar ini ada di buku FSH dan detailnya bisa ditanyakan ke guru atau bisa searching di internet, ya, cara kerja mesin kecerdasan feeling, sensing, intuiting, insting dan seterusnya. Itu ya. Jadi ini keunggulan yang 10 ini. Menjalankan, mengurut, meniru, merinci, merekam, menjabarkan, mengadministrasi, mempersepsi, meregulasi, merujuk. Itu pekerjaan-pekerjaan yang menjadi passion, kecintaan mereka yang MK-nya sensing, gitu. Nah, begitu tahu, maka ikuti track ini, gitu. Sarannya begitu, saran sensing, saran Steven. Nah, ini bisa digunakan juga untuk ayah bundanya nih, yang galau ketika kerja, kayaknya kerja nih nggak oke banget. Nah, coba tes Steven, nanti akan keluar nih hasilnya seperti ini, kayak apa gitu. Atau misalnya mau kerja gitu kan, saya mau kerja di bagian apa, boleh tes Steven sehingga bisa lebih tahu posisi apa yang perlu ditembak, perlu dipilih gitu ya. Nah, kalau anak-anak kita alhamdulillah jauh hari sebelum mereka mulai berkarya di dunia kerja maupun dunia bisnis, di sekolah mereka kita sudah arahkan, ya. Oke. Ini passion bekerja untuk MK dan APG sensing introvert, ini contoh saya ambil, ya. Karakteristik sensing introvert itu tampil. Ya. Timing pekerjaannya mereka cepat, kekuatan pekerjaan semangat, ini penjelasannya, ya.
kemudian pekerjaan praktis gitu, motivasi pekerjaan ditemani. Nah, jadi anak-anak kita perlu kita kasih tahu juga bahwa mereka itu punya keunggulan ini. Kita tahu nih penjelasannya. Ya, kalau sensing itu cenderung melihat penampilan, aksesoris, apa yang nempel di badan, misalnya gitu. Apalagi ekstrovert. Nah, ayah bunda perlu paham itu. Jadi kalau makain baju ya yang keren gitu. Beda kalau anak feeling, bisa jadi hajar bleh ya Endang ya. Yang penting asik misalnya, tapi sensing enggak gitu ya. Nah, terakhir ayah bunda, sebelum nanti bisa tanya jawab, sesungguhnya kita sebagai orang tua itu memulai ya tidak lain dengan cinta ketika kita mendidik anak-anak kita, ya harus dengan cinta. Jadi ketika ya, hasil tes Stephen juga begitu, mempersyaratkan anak-anak kita mencintai dirinya. Ya, kalau hasil tes Stephen mereka sensing, mereka mencintai sensingnya. Kalau hasilnya feeling, mencintai feelingnya dan seterusnya. Karena itu karunia Allah gitu. Sebagaimana laki perempuan jenis gitu kan, itu karunia Allah. Ya, ketika kita dikarunia Allah sebagai laki-laki pengen pindah ke perempuan, tentu Allah nggak suka gitu kan. Nah, mestinya fokus pada apa yang Allah karuniai, yaitu tanda syukur kita kepada Allah. Ya, jadi cintalah yang menerangi light, gitu, menerangi kehidupan kita sehingga pada gilirannya meninggalkan warisan legacy. Love, light, life, legacy. Ya, meninggalkan warisan. Kalau ayah bunda kita semua sebagai orang tua, warisan terbaik kita ya diantaranya adalah anak soleh. Doa mereka lah yang akan terus menerus mengalir ya menjadi nutrisi pahala kita walaupun kita sudah pensiun dari kehidupan dunia. Ya, selain amal jariah dan ilmu yang bermanfaat. Oke, Endang, ayah bunda semua, ini prolog yang perlu saya sampaikan ke teman-teman orang tua siswa. Kenapa kita perlu tes Stephen gitu kan? Ada maksudnya. Hanya detailnya nanti akan diketahui dan terasa di perjalanan selama anak-anak kita menempuh pendidikan di Hagia Sophia. Ya, hasil tes Stephen ini mempermudah juga orang tua, mempermudah guru untuk melakukan coaching konseling ketika pertama ketika ada masalah, kedua ketika kita ingin mengupgrade, melevel up, mengimprove gitu kan kemampuan dan skill anak-anak kita. Oke, silakan kalau misalnya ada sesi diskusi atau pertanyaan, kita berikan kesempatan. Ayah bunda, nanti kita ada sesi pertanyaan, tapi ini Mas Duki, tadi beberapa chatting banyak masuk ya. Oke. Ingin dijelaskan masing-masing MK yang di awal tadi yang karakteristik gitu, Mas Duki. Tadi kan sensing sebagai contoh ya. Iya. Nah itu mungkin dari setiap MK-nya bisa ditampilkan gitu. Iya, iya. Ya. Ini kok kenapa feelingnya nggak ke bawah ya? Ya ini misalnya sensing introvert. Ini di share nanti ya. Ini Ya, sensing. Sensing. Nah, ini sensing extrovert. Ada introvert, ada extrovert gitu kan. Apa sih bedanya introvert dan extrovert itu cara pandang anak-anak kita, termasuk kita ketika memandang dunia di luar kita, gitu kan. Jadi anak-anak ekstrovert lebih mudah untuk terjun ke lapangan, bergaul dengan teman-temannya gitu kan, langsung. Ya. Tapi kalau introvert tuh dia ngamati dulu tuh, ngelihat gitu kan, dia nggak bisa langsung, bawaannya seperti itu.
Ya, apakah jelek? Enggak, Sama. gitu kan? Ya, jadi Pak, energinya orang ekstrovert itu dari luar, ya, motivasi dari luar, bacaan dari luar dan sejenisnya. Sementara energinya introvert dari dalam. Begitu dia meyakini sesuatu, dia bisa mandiri. Maka anak-anak introvert itu bisa lebih mandiri. Anak-anak introvert itu bisa main sendiri gitu kan. Beda dengan ekstrovert. Oleh karena itu, orang tua yang punya anak-anak ekstrovert mendorong anak-anak ekstrovert untuk banyak berinteraksi dengan lingkungan. Karena di situ tracknya anak-anak ekstrovert, ya. Beda dengan introvert. Jadi kalau orang tua yang punya anak introvert ya nggak usah ngamuk-ngamuk gitu. Kalau anaknya kok lebih banyak di dalam misalnya gitu. Bawaannya begitu. Tetapi kalau misalnya anak-anak introvert ini sudah punya kesukaan, dia lebih tahan lama kesukaannya gitu ya. Dan cara kerja anak introvert itu mendalam. Ya, mendalam sampai sedalam-dalamnya. Kalau ekstrovert itu meluas, melebar gitu. Ya. Jadi kalau udah dewasa gitu kan, orang-orang ekstrovert tuh nangani banyak departemen itu Pak mampu, bisa gitu. Tapi kalau introvert enggak, gitu. Pusing nangani banyak, tapi dia mendalam seahli-ahlinya, itu introvert. Ya, itu. Jadi sensing ekstrovert itu petualang, ya, senang berkunjung ke banyak tempat, gitu kan. Dan jadikan tempat-tempat yang dikunjungi itu sebagai kenangan. Ya. Bermain-main mempertunjukkan lebih demonstratif kalau punya sesuatu, ya, lebih demonstratif, dermawan, ya, kemampuan repetisinya bagus, gitu kan, show off, hampir mirip dengan demonstratif, gitu kan, ngikuti arahan, yang penting arahannya jelas, SOP-nya jelas, anak sensing itu nurut, lebih gampang, tidak mengganggu, daya tahan fisiknya bagus, gitu kan, terus ilmunya itu, pemahamannya itu lebih banyak berbasis pengalaman. Oleh karena itu, ketika kita ingin mengarahkan anak-anak sensing ekstrovert untuk suka pada renang misalnya gitu, dia nggak suka awalnya, ajak aja, ya, ajak aja ke kolam renang, nggak usah suruh renang, lihat gitu, ya, ngelihat orang lain gitu, nanti dia akan kecimpung sendiri, ya. Jadi kan mereka ngalami, begitu. Pengalaman itu yang akan membekas, gitu. Nah, begitu juga kalau ayah bunda ya, untuk membangun engagement suami istri gitu. Kalau suaminya sensing extrovert, ajaklah ke tempat-tempat yang eksotis gitu kan. Nah, membangun romantika, jadi romantis. Nah itu jadi ingatan terus tuh, sehingga suami kita tetap cinta walaupun lagi ngamuk-ngamuk gitu. Dia ingat, oh ya saya pernah melalui masa-masa romantis di tempat ini. Itu akan ingat tuh. Nah itu orang-orang sensing itu mainkan experience-nya, pengalamannya, daya ingatnya bagus, gitu. Oke. Thinking introvert. Oh ya, sensing extrovert ini siapa Endang? Kalau guru? Sensing extrovert banyak Saya tuh Yandang. Siapa? Saya Yandang. Bunda Anggi. Bunda Anggi sensing extrovert. Nah, kalau sensing introvert siapa gurunya? Nggak ada sih kayaknya ya. Masa sih? Siapa? Nggak ada ini perlu tahu, jadi nanti Pak ya Bunda orang tua bisa melakukan ya sharing session gitu jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan gitu tentang gimana sih anak sensing extrovert. Oleh karena itu saya menyarankan banget ya, sungguh-sungguh menyarankan ke orang tua ayah bunda untuk juga melakukan tes Stephen sehingga orang tua juga tahu gitu kan tipenya apa. Itu akan terasa ya gimana kita sebagai orang tua perlu mengguide anak-anak sesuai dengan mesin kecerdasannya. Kalau nggak tahu riset saya menyimpulkan
orang tua yang nggak tes Stephen karena nggak tahu mesin kecerdasannya cenderung kurang perhatian pada mesin kecerdasan anak-anaknya. Ya, oke. Ini thinking introvert. Siapa aja thinking introvertnya, Endang? Gurunya. Thinking introvert. Siapa Neni yang thinkingnya? Nah, ini ya. Extrovert. Bunda Ida thinking introvert. Ya. Jadi Pak, anak-anak thinking introvert dorong untuk menjadi ahli. Semua memang kita dorong untuk jadi ahli sedalam-dalamnya, gitu kan. Anak-anak thinking itu tepat waktu, terjadwal, lebih mandiri, lebih fokus, gitu. Jadi jangan heran kalau lagi baca sesuatu, diajak ngomong itu anak thinking atau orang thinking agak lama, agak lemot gitu karena dia fokus, gitu. Ya. Jadi fokus ini juga meminta seolah-olah orang anak-anak thinking ini suasana yang relatif kondusif lah, nggak ribut gitu ya, karena dia butuh fokus ya, seksama, rinci dia, mekanistik seperti mesin gitu, urutannya jelas, sekuensial istilahnya gitu, hati-hati, bertanggung jawab gitu. Ini tipe-tipe orang atau anak thinking introvert ya. Nah, hasil ini bisa di print, bisa ditempel di meja anak-anaknya. Oh, anak si Ade ini loh thinking introvert, ini loh anak-anak thinking introvert seperti ini, gitu kan. Oh, mandiri, fokus. Nah, jadi menjadi apa? Afirmasi, ya. Nah, jadi kata-kata ini afirmatif bagi anak-anak kita. Ya. Ada anak Sophia dulu thinking introvert, tapi kok mata pelajarannya jelek-jelek, gitu kan. Akhirnya saya sarankan, yaudah Bun, di print aja hasil tes TV-nya, tempel di meja belajarnya, gitu. Seperti ini loh kakak, gitu. Alhamdulillah semester berikutnya langsung melonjak, gitu. Karena memang sejatinya anak thinking kan anak-anak yang bertanggung jawab, mandiri, gitu. Ketika dia diberikan keyakinan bahwa kamu hebat, kamu bisa, itu menjadi afirmasi untuk memperbaiki diri. Ini thinking extrovert ya, lebih bijaksana karena extrovertnya ya, analitis, kompetitif, punya cadangan, maksudnya selalu karena kecerdasannya, karena kecerdasan kognisinya dia punya jawaban ya, perencana yang bagus ya, positive thinker, argumentasinya baik gitu. Anak-anak thinking gambaran orang yang cerdas sekarang gitu, maksudnya di pendidikan kita kan masih menganggap anak-anak IPA lebih cerdas, walaupun tentu itu nggak tepat ya. Maksudnya anak-anak thinking ini logik ya, matematis gitu ya, argumentatif itu karena logik. Oleh karena itu ayah bunda yang punya anak-anak thinking, gambarkan orang tua itu orang tua yang smart. Kalau mau memotivasi anak, berikan argumentasi yang nggak bisa dibantah, argumentasi kuat gitu. Kalau ditanya selalu punya jawaban. Jadi jangan heran ketika punya anak thinking rewel, nanya ini itu gitu kan, ya siapin aja jawaban yang keren. Karena kalau enggak nanti nggak dipercaya. Bunda nih ngawur nih. Akhirnya dia mencari jawaban di tempat lain, bukan ke ayah bundanya. Ini repot. Ya, anak-anak yang kemudian bermasalah di luar itu karena enggak punya jawaban atas masalah mereka dari rumah. Ya, enggak punya jawaban dari rumah. Ya, gitu. Tegas, sifatnya lebih formal, juga adil karena dasarnya logika, nggak main perasaan gitu ya. Sensing introvert, extrovert, thinking introvert, thinking extrovert. Nah, ini intuiting
kata dasarnya intuisi. Ya. Kalau thinking tadi kata dasarnya thinking, pemikir. Ya. Kalau sensing tadi kata dasar sense. Sense itu indera. Ya. Sense. Jadi kalau anak sensing, indrawi, ya yang jelas-jelas yang bisa dilihat, yang bisa diraba gitu. Jadi kalau memotivasi itu akan lebih mudah kalau dikepretin itu. Uang 1.000 uang 100.000 itu jelas kelihatan. Hadiah gitu, jelas. Itu sensing. Kalau thinking pemikir, intuisi ide. Lebih pada seni gitu kan. Jadi karakternya mereka pembelajar, intuiting itu pembelajar hebat di antara semua tipe. Asertif karena introvertnya berani menagih hak, artinya kalau dia punya urusan, punya kepentingan gitu kan, dia nggak merasa enak, gak enak gitu. Beda dengan anak feeling. Ingin sempurna ya, maka penampilan harus bagus banget gitu kan, bisa bolak-balik cermin ya. Rindu pujian atas kesempurnaan penampilan, berpendidikan, sukar dipuaskan iya karena dia high class, intuiting itu, idealis intuiting itu. Mencari kebanggaan, optimis, mendalam karena introvertnya, tapi juga kekeh, sama kekehnya dengan orang-orang intuiting, orang-orang thinking. Jadi ayah bunda thinking dan intuiting itu kalau lihat gambaran otaknya kan di atas nih, ya, itu orang-orang neokortek bahasa psikologinya, mereka orang-orang yang berani berdebat untuk membela pikirannya, gitu. Capable selling, pinter menjual. Ada pertanyaan sampai sini? Terus. Nah, ini extrovert ya, sama dengan intuitif, hanya beda introvert sama extrovertnya. Respect, perangkai itu ketika dia punya ide, membaca sesuatu, dia bisa menyatukan ide yang ide-ide kreasi yang belum pernah ada dirangkai dengan apa yang dia pernah baca. Maka orang-orang intuiting ini, anak-anak intuiting didorong ayah bunda sekalian untuk rajin baca, sehingga hayalannya itu, karena intuiting ini memang keunggulannya imajinasi, hayalannya itu nggak liar ya, karena dia punya bacaan yang cukup ya. Lambat memanas ini ya agak lelet lah kira-kira gitu ya. Oleh karena itu kita sebagai orang tua perlu memberikan cantolan yang kuat. Cantolan yang kuat artinya penarik agar mereka bisa dan bersemangat untuk bersegera. Apa itu keinginan dia, ya, cita-cita dia, gitu, imajinasi dia dan seterusnya. Ini romantis. Beruntung kalau punya suami intuiting extrovert. Romantis nggak Bunda Anggi? Suaminya, suaminya belum tes ya Bunda Anggi ya? Belum ya, Katanya mau tes itu ya. insya Allah. Tinggal Pak Abinya doang yang belum tes, Devin ya? Iya. Oke. Ini feeling. Feeling itu kata dasarnya feel, perasaan. Jadi anak yang main rasa. Ya. Kalau thinking tadi main pikir, kepala, otak. Kalau ini main hati. Jadi menghadapi anak-anak yang main hati ya harus dengan hati, enggak dengan kepala, gitu kan. Benar saja nggak cukup gitu. Tapi perlu pelukan misalnya gitu. Ya. Bahkan kadang perlu air mata untuk memotivasi gitu kan. Ya boleh berlatih pura-pura nangis gitu kan untuk memicu
dan memacu anak-anak feeling. Oke. Nah, keunggulan mereka itu relationship yang bagus, maka hubungan dengan manusia mereka unggul. Mempengaruhi, idealis, pemimpin, ramah, perenung, populer, meyakinkan, promotor, diplomatis. Ini kemampuan-kemampuan yang berkaitan dengan manusia, dengan orang. Daya tarik persahabatan yang bagus gitu. Jadi feeling itu karena rasanya, karena perasaannya itu dia mudah untuk membaca orang, ya. Ini keunggulan anak-anak feeling itu. Oleh karena itu profesi kalau mereka milih ya berkaitan dengan manusia, bukan dengan mesin. Beda dengan thinking tadi ya. Kalau thinking mekanistik, gitu kan, dengan hal yang eksak, logik, ya mesin lah gitu kan. Kalau feeling dengan manusia. Oke. Ini Endang nih. Ya. Oh ini kok habis nih? Ada feeling extrovert sama insting ya Endang ya. Ini nggak ke bawah nih kayaknya. Bentar. Harusnya ada. Bentar ya. Feeling extrovert itu selain saya apa? Siapa yang di asis ya? Nanti ada pertanyaan kaitan dengan feeling extrovert dan insting ya Mas Duki dari Ibu Maisarah. Oke, coba saya share. Nah, insting. Nah, Feeling ya? ya. Feeling extrovert. Ini saya banget nih, saya merasa banget gitu ya. Ya, jadi gampang nangis gitu kan. Jadi kalau saya pagi-pagi gembira gitu kan, begitu Ayah Glenn baca surat ayat Al-Quran yang nakutin gitu, Al-Qiyamah lah gitu, wah itu bisa berderai-derai langsung gitu, nggak bisa ditahan ya. Jadi kalau untuk merayu orang-orang anak-anak feeling extrovert, nangis aja tuh di depan dia. Nah, oke, peka pendengar ini semuanya berkorelasi dengan manusia ya. Jadi kalau di Endang orang tua siswa dapat e-book penjelasannya kan ya? Yang saat ini sih belum ya, belum. Oh. Baru yang materi ini nanti yang di-share. Oh gitu ya. Oke, kalau gitu saya kira nanti malam saya share lah ya. Ya. Nanti Ayah Muda Guru share yang e-booknya yang rinci. Jadi apa yang saya jelaskan tuh ada di buku itu lebih rinci ya. Gitu. Oke. Nah ini yang terakhir insting. Insting ini dominan otak tengah, gitu kan. Kalau Ayah Bunda dulu sering dengar dominasi otak tengah ini, anak-anak insting ini ya. Anak-anak yang gampang membantu gitu, cekatan, cepat gerak gitu kan. Ya. Kayak guru siapa insting ini? Ayah Amar ya? Ayah Amar. Nah, Ayah Amar tuh cekatan itu. Ya. Tapi karena saking cepatnya bisa sampai duluan tapi lokasinya salah. Nah, jadi mewaspadai anak-anak insting gitu kan, buat dia diterima di banyak tempat, di banyak komunitas gitu kan. Tapi kita sebagai orang tua harus mengarahkan, memastikan bahwa apa yang diambil pilihan itu harus diikuti oleh tanggung jawab, karena kecenderungan insting ini pindah-pindah gitu kan, belum selesai pindah lagi, jadi nggak tuntas. Tetapi bagusnya
anak-anak insting ini pembantu yang paling keren. Dia nggak pernah menolak untuk membantu, memberikan sedekah ilmu dan seterusnya yang cenderung pada, kalau bahasanya altruistik gitu ya, cenderung pada hal-hal yang sifatnya keagamaan gitu kan, kerohanian, itu anak-anak insting condongnya secara natural ke situ. Ya, Endang, silakan kalau misalnya ada pertanyaan gitu kan. Ya, baik, Mas Duki, dari Ibu Siti Maisaro ini ada pertanyaan berkaitan dengan belajar sih ya. Bagaimana cara belajar yang efektif anak feeling, extrovert, dan insting? Cara belajarnya. Ya, jadi kalau feeling extrovert secara natural, pertama belajar mereka itu paling mudah dengan auditori, ya, rekam, dengerin, gitu kan. Jadi dorong anak-anak feeling itu untuk ngulang itu rekam aja tuh ceramah gurunya, dia diulang, gitu kan. Yang kedua, karena feeling, gitu kan, dia lebih senang melalui diskusi, adakan teman, gitu. Jadi tidak belajar sendiri, ditemani. Kalau bisa belajar kelompok, ada temannya, gitu. Itu energi bagi anak-anak feeling untuk belajar, gitu. Nampaknya sih hihi gitu, tetapi begitu cara anak-anak feeling untuk menyerap ilmu, ketimbang dia sendirian, gitu. Kalau sendirian bisa tidur malah, ya. Nah, sedangkan anak insting, biarkan dia belajar mengikuti naluri otak tengahnya, dia bisa pindah-pindah, gitu kan. Bisa di kasur, bisa di kursi, bisa di dapur, monggo. Tetapi kita orang tua memberikan patokan, memberikan standar, ini diselesaikan ya, baca ini diselesaikan dan seterusnya. Ada guidance gitu agar anak-anak insting itu bisa tuntas. Itu ya. Lebih banyak nanti bisa diskusi dengan para ortosis yang anaknya insting, itu seru banget tuh. Ada lagi nih Mas Duki nih pertanyaan dari Bu Rita. Kalau anak intuiting extrovert tapi nggak suka baca, sukanya didongengin, gimana cara mendorongnya membaca? Katanya gitu. Nah, itu kalau kita memberikan panggung bagi mamanya itu yang feeling untuk mendongeng gitu. Yeah. Ya, jadi baca, memahami sesuatu itu satu hal, jalan untuk memahami memang hal lain, ya. Jadi anak intuiting kok lebih seneng didongengkan, karena bisa jadi selama ini anak ini terpapar dengan dongengan lisan, gitu kan, nggak baca mandiri, gitu ya, bisa begitu, ya. Nah, gimana caranya? Ya pertama kalau bisa diceritain ya boleh saja, nggak apa-apa, why not? Atau menggunakan auditori, direkam, suruh dengar, gitu, sehingga dia bisa mulai ingat, mulai paham, gitu, dan lebih mudah untuk mengaplikasikan, gitu. Ketiga, beri anak-anak intuiting ini patokan yang jelas, target yang jelas, gitu kan. Karena sejatinya anak-anak intuiting itu pengejar target, orang-orang atas tuh pengejar target, gitu. Ya. Kasih patokan jelas, ini loh. Nah, kalau ekstrovert kasih rewardnya apa? Kalau introvert kasih gambaran punishmentnya seperti apa kalau nggak tercapai target. Nah, gitu secara ringkasnya ya. Bunda. Bu Rita. Kemudian ada lagi nih dari Ibu Yani, ibunya El Rumi Aulia Akbar.
bagaimana cara belajar yang mengarahkan yang paling efektif untuk anak sensing introvert? Tadi kan feeling extrovert ya, dan insting sekarang sensing introvert. Cara belajarnya. Ya. Saya cenderung anak-anak sensing introvert lebih gampang untuk diajak belajar, ya. Karena introvert dia lebih mandiri, ya. Karena dia sensing, sense indrawi gitu kan. Buat anak-anak sensing itu menandai buku-bukunya. Jadi kalau misalnya bukunya setebal ini, suruh tandain. Pakai stabilo, kasih perangkat stabilo yang warna-warni, dia kasih tanda, jerat, mana yang penting gitu kan. Nah, didorong anak itu untuk memberi tanda. Itu memberikan energi anak-anak sensing untuk senang membaca. Karena apa? Karena indranya dimanjakan, gitu kan. Indranya bekerja. Ketimbang hitam semua itu tulisan, kalau ada stabilo itu menarik buat anak-anak sensing, gitu ya. Cenderung lebih mudah lah saya kira untuk sensing mestinya. Ya, semangat. Terus Endang nanti, oh ya ini karena orang tua baru ya. Nanti saran saya Endang, nanti orang tua baru ini adakan sesi khusus untuk membahas Stephen Learning, ya, sampai detil. Jadi waktunya bisa 2 jam misalnya gitu untuk khusus learning, gitu kan, gitu. Oke. Dilanjut ya Mas Nuki, masih banyak pertanyaan nih. Ya silakan. Dari Mama Vio, ya kelas 1 SD, Ayah Sophia. Tadi dikatakan bahwa tes Stephen ini untuk mengetahui bakat anak ya, Mas Nuki. Ya. Pertanyaannya, seakurat apa ya? Apakah dengan tes Stephen melalui sidik jari ini akurat dalam mengetahui bakat anak? Jika iya, apakah ada korelasi dari sidik jari dengan otak manusia? Mohon pencerahannya. Ya, good, pertanyaan yang bagus tuh. Tahun 2011 itu saya ngulik banyak gitu ya. Jadi korelasi antara sidik jari dan otak memang sudah dipelajari, ilmunya namanya dermatoglyphic ya. Saya pernah diskus dengan bagian SDM dari militer yang nangani ini gitu kan. Jadi mereka merasa terbantu gitu kan, mengidentifikasi dari tes Stephen gitu. Selama ini mereka menggunakan rumus-rumus dermatoglyphic. Ilmunya dermatoglyphic gitu kan. Ayah bunda bisa searching di internet buku tentang dermatoglyphic. Memang untuk membaca manusia itu belum ada alat yang akurat. Manusia itu ciptaan Allah yang luar biasa, gitu kan. Jadi Stephen ini tools pendekatan, ya, pendekatan untuk menengarai, gitu, menandai kecenderungan kita semua dari beragam macam sifat dan karakter yang ada dalam diri kita, keinginan, gitu kan, juga kemampuan, gitu. Dan secara saintis ada ilmunya namanya psychodynamic ya. Jadi sekarang ini mulai banyak dikaji, misalnya leadership based on psychodynamic. Jadi gimana orang memimpin itu, orang kok bisa berbeda gaya kepemimpinan, beda orang beda gaya kepemimpinan, karena itu dikendalikan oleh otak. Ya sebenarnya kita semua, saya, Bunda Anggi, Ayah Endang, dan Ayah Bunda semua ini punya kecenderungan yang khas gitu kan. Contoh, ada yang suka, kalau dari fisik ya, ada yang suka pedas, ada yang enggak, ada yang suka asin, ada yang enggak, ada yang suka manis, ada yang enggak. Nah, itu dikendalikan oleh otak gitu ya. Jadi kalau bicara akuratnya berapa, research di Malaysia tentang Stephen ini akurasinya 95% gitu ya. Wallahualam. Dan yang dibaca oleh Stephen itu adalah bakat bawaan, sehingga bisa jadi ketika tes sudah dewasa, sudah berinteraksi dengan lingkungan, bisa saja seperti tadi orang anak intuiting kok malah lebih senang
didongengin, nggak lebih senang baca mandiri ya. Bisa jadi karena pengaruh lingkungan misalnya. Karena lingkungan itu pengaruhnya gede. Kalau ngikuti rumus itu 80% lingkungan, 20% itu bawaan. Hanya kalau bawaan ini sifatnya menetap, lingkungan kan berubah. Lingkungan itu apa yang dibaca, apa yang dipelajari, sekolah yang dimasuki, keluarga yang dibersamai, teman-teman yang menemani, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya pindah sekolah, pindah lingkungan, pindah klaster, beda lagi bisa jadi lingkungan. Nah, jadi kalau misalnya anak feeling, anak kanan kan, ketika lingkungannya kiri, dia akan geser ke kiri tuh. Ibaratnya, kiri itu thinking misalnya, oh orang tuanya thinking, mama papanya thinking, sensing, tapi nggak tahu nih belum tes Stephen misalnya gitu kan. Nah, keluarganya kiri, dia akan condong ke kiri. Kemudian dia pindah kos, nah, teman-teman dan pelajar yang kanan, dia akan pindah kanan. Kerja, ketemu bosnya, teman-temannya di tempat kerja kiri, dia pindah ke kiri, gitu kan. Nanti dia menikah, istrinya kanan gitu, mertuanya kanan, nah dia ke kanan lagi. Nah, kalau anak kita nggak tes Stephen, nggak tahu posisi dia, maka pindah-pindah tuh kanan kiri, sehingga nggak punya track hidup yang ajak gitu kan. Apa identifikasinya galau. Kegalauan itu karena kanan kiri tadi tuh. Nah, ya kalau misalnya dari dini tahu siapa saya gitu, keunggulannya apa, insya Allah itu akan menuntun kita ke track yang sebaiknya kita tempuh. Ini saran. Selain Stephen ada banyak alat tes, gitu kan. Pak, saya mempelajari ini juga memang waktu itu kalau di company menggunakan yang nulis-nulis jawab-jawab itu, saya ngambil sertifikasi 17 alat tes di HRD itu ya. MBTI lah, DISC lah, Verobi lah, VHK dan seterusnya itu yang menjawab pertanyaan. Gitu. Keunggulannya adalah membaca kondisi saat itu. Ya, dengan catatan jawabannya jujur. Nah ini masalahnya nih, jawaban jujur ini kan kita nggak bisa pastikan gitu kan. Apalagi kalau untuk ngukur anak kecil itu nggak bisa pakai pencil and paper gitu kan yang jawab-jawab. Nah Stephen adalah solusi untuk nguji anak-anak dari kecil gitu. Oleh karena itu saran saya antara psikometrik dan Stephen biometrik istilahnya saling melengkapi gitu. Kalau ada alat tes yang lain silahkan dites. Nah, saya Pak sudah banyak tes juga membanding gitu kan, bener nggak sih ya, kira-kira so-so lah. Oh ya saya memang kanan gitu kan, boleh dibanding gitu kan. Mungkin nggak beda ya, mungkin saja yang 5% itu peluang nggak sesuai gitu. Oke gitu ya Endang. Waktu kita tinggal 9 menit lagi ya, sebentar lagi ya. Iya, masih ada waktu Oke, ya. nggak apa, silakan masih ada. Ya, Manfaatkan. baik. Kalau enggak misalnya Endang boleh juga ditulis ada kesempatan kapan kita bisa lanjutin sesi kedua misalnya gitu ya. Karena waktu maghrib. Baik, ini masih ada yang muncul ya pertanyaan. Tadi ya Mama Vio ya jawaban dari Mas Duki. Kemudian dari Mama Bana, nih Mama Bana ini luar biasa, anaknya 3 sudah tes Stephen semua. Mantap. Ada yang pertama intuiting introvert, yang kedua sensing extrovert, yang ketiga thinking extrovert. Nah, yang jadi masalah tadi di awal kan disampaikan kalau anak intuiting itu lebih suka di rumah, di dalam rumah. Extrovert itu lebih suka di luar rumah. Ya. Nah, yang jadi masalah ini kebalikan. Kalau di Mama Bana, justru introvert itu maunya di luar, yang extrovert di dalam rumah gitu. Nah, ini bagaimana nih ya Mas Duki ini? Ya. Ya, selagi di dalam rumahnya nggak bikin rusuh, di luar rumahnya nggak gaplokin temennya ya nggak apa-apa lah. Ya nggak apa. Jadi begini, kecenderungan ini untuk menjadikan kita lebih bijaksana ketika kita ada masalah. Misalnya, ini anak kok di rumah terus gitu kan, susah banget diajak keluar. Ternyata dia introvert. Nah, kita tuh merasa tenang.
oh anak ini bukan anak yang bermasalah, gitu kan. Kita juga bisa bijak, oh ya oke lah gitu kan. Nah, enggak kemudian maksa yang akhirnya nanti menyakiti jiwanya. Itu pesan dari hasil tes pembagian introvert ekstrovert. Kalau misalnya anak introvert, oh kok dia senang keluar, oke, good, bagus, malah berarti dia nggak masalah gitu kan. Jadi bisa di luar, bisa di dalam, keluar masuk, malah keren gitu kan. Itu maka ada misalnya anak feeling atau anak thinking, misalnya thinking kok dia gaulnya bagus, oh good, berarti dia punya keunggulan, persentase otak feelingnya yang 20% gitu kan, dia berkembang juga walaupun dia thinking misalnya. Nah, itu patut disyukuri. Jadi PR kita adalah menaikkan terus. Kalau dalam gambar saya itu 5 segi 4 itu ya, Endang ya. Kalau di pembahasan Stephen Learning itu, kita itu ada di 5 segi 4 itu masing-masing ada di sisi 4, sensing, thinking, itu feeling, insting di tengah. Nah, tugas kita naik terus tuh. Naik terus sepanjang usia kita, makin ke atas makin mendekat. Jadi kalau di bawah itu feeling jauh-jauhan dengan thinking, sensing jauh-jauhan dengan dan feeling dengan intuiting. Tapi begitu naik kelas, makin bijaksana, lebih dekat tuh. Sensing dekat dengan intuiting, feeling dekat dengan, artinya kemampuannya lebih bagus gitu. Orang thinking tapi dia punya perasaan baik, orang sensing tapi idenya bagus, orang intuiting tapi geraknya bagus, dan seterusnya. Sampai pada puncaknya itu kalau dalam frame Stephen, Kanjeng Nabi Muhammad itu insting yang sempurna gitu. Kalau di mapping berdasarkan sahabat, ini bisa jadi mirroring, jadi contoh. Feeling, sensing itu Pak Sayyidina Utsman, ya. Thinking itu Umar, ya. Intuiting itu Imam Ali, feeling itu Sayyidina Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu feeling, Umar itu thinking, Utsman itu sensing, Ali itu intuiting, ya, yang menjadi pintu dari gudangnya ilmu. Ya, dan Rasul itu insting yang sempurna. Semuanya itu insya Allah ketika bergerak terus sampai pada apa yang Allah kehendaki, semua sampai pada kemuliaan. Ya, gitu. Ya, baik. Begitu Mama Bana ya, jawaban dari Mas Duki. Jadi intinya ketika introvert dia sukanya keluar, justru itu malah bagus ya Mas Duki. Pun sebaliknya. Ya, jadi baik Ayah Bunda sekalian, itu tadi beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ayah Mas Duki. Masih ada lagi satu lagi jika ada. Karena kita sudah dibatasi ya. Baik. Ya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin Mas Duki cukup ya, pertanyaannya udah selesai gitu. Oke, terima kasih. Endang, terima kasih juga Bunda Anggi, Ayah Bunda Guru, Ayah Bunda orang tua siswa semuanya. Ini sekedar prolog, tentu ada banyak pertanyaan yang nanti perlu disampaikan, dan seiring dengan nelateni anak-anak nanti ada muncul hal-hal yang perlu didiskusikan, silahkan didiskusikan. Itu insya Allah CV ini tools yang bisa kita gunakan, mudah-mudahan powerful dan maksimal kita manfaatkan untuk membantu kita sebagai mentor terbaik, guru terbaik bagi anak-anak kita semua. Ya, tentu waktu ini sangat singkat untuk membahas detail. Mudah-mudahan ada kesempatan lain lebih panjang, lebih rinci untuk membahas tentang anak-anak kita. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami ucapkan terima kasih kepada Mas Duki sudah memberikan pencerahannya, ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Artinya Stephen ini adalah alat ya untuk membantu kita para orang tua ya dalam mendidik anak-anak. Tentu memudahkan ya, mengetahui, memahami
karakter anak-anak kita agar kita tidak salah begitu ya. Dan ini adalah orang tua di rumah, juga guru ya, guru. Kalau ketika di Ayah Sophia, maka guru wajib paham ya, menangani anak-anaknya di dalam kelas begitu. Baik ayah bunda sekalian, itu sebagai closing dari pertemuan kita sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yuk kita sama-sama ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya sebagai MC mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah. Izin live Ayandang, terima kasih semuanya yang mengikuti dan ayah semuanya. Halo.